Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Langsung saja, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan materi pembelajaran PAI Basis TIK kepada peserta didik. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama Alif Fatur Rifaan, kemudian Anissa Ayu Fitriah, dan Aminatus Salihah. Untuk materinya yaitu infak dan sedekah. Tujuan pembelajarannya yaitu terbiasa berinfak dan bersedekah sebagai implementasi pemahaman Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2. Kemudian memahami hikmah zakat sebagai implementasi dari rukun. Kita langsung masuk ke materi, yaitu yang pertama tentang infak. Kata infak diambil dari kata nafaqo yang berarti keluar. Sementara dalam kamus bahasa Arab, kata infak berarti perihal menafkahkan atau membelanjakan. Jadi infak dapat diartikan mengeluarkan atau menyerahkan sesuatu harta benda sesuai dengan kemampuannya. Berinfak sangat dianjurkan di dalam Islam. Memberikan infak pada asalnya adalah perbuatan yang disunahkan atau sangat dianjurkan. Namun hukum sunnah ini bisa berubah menjadi wajib, makruh, atau haram sesuai keadaan. Menjadi wajib apabila orang yang menerimanya adalah orang yang sangat membutuhkan. Kemudian menjadi makruh apabila harta yang diberikan tidak bermanfaat atau diberikan kepada orang yang tidak membutuhkan. Kemudian menjadi haram apabila harta yang diberikan itu digunakan untuk perbuatan yang dilarang agama, misalnya untuk berjudi, membeli minuman keras, dan sebagainya. Dalam memberikan infak, Allah Subhanahu wa taala menganjurkan agar yang kita berikan kepada orang lain merupakan suatu yang terbaik. Di sanalah kunci kebaikan dan kualitas iman seseorang. Kemudian kita masuk ke sedekah. Sedekah adalah pemberian kepada orang lain dalam bentuk yang lebih luas dari infak. Karena itu zakat dan infak pun bisa disebut sebagai sedekah. Sedekah bisa berupa berikut ini, yaitu sedekah harta seperti santunan kepada pengemis, membantu bencana alam, dan lain sebagainya. Kemudian sedekah sikap seperti tersenyum, menyambut tamu dengan baik, menyingkirkan penghalang jalan, dan sebagainya. Kemudian sedekah berupa lisan seperti berbicara sopan, mengucapkan salam, mengucapkan kalimat thayyibah. Kemudian sedekah pikiran, sedekah tenaga. Orang yang bersedekah akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sedekah merupakan amal yang pahalanya tidak terputus dengan matinya seseorang. Asalkan apa yang ia sedekahkan masih berguna bagi orang banyak, maka pahalanya tetap mengalir kepada dirinya meskipun ia meninggal dunia. Karena sedekah itu bersifat luas, maka sebagian ulama ada yang membaginya menjadi sedekah wajib dan sedekah sunnah. Sedekah wajib misalnya zakat nafkah seorang suami atau ayah kepada istri dan anak-anaknya, dan sebagainya. Sedekah sunnah misalnya sedekah seseorang kepada orang lain secara umum. Kemudian persamaan dan perbedaan antara infak dan sedekah. Persamaannya yaitu keduanya sama-sama bentuk pemberian yang bermanfaat, kemudian bertujuan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perbedaannya, infak berwujud materi yaitu berupa uang ataupun barang, sedangkan sedekah bisa berwujud materi maupun non materi. Jadi sedekah itu lebih luas daripada infak. Selanjutnya, hikmah infak dan sedekah. Yaitu yang pertama, infak
dan sedekah adalah tanda kebaikan seseorang di sisi Allah. Orang yang bersedekah akan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala dalam usahanya mencari rezeki. Bersedekah adalah sebagai wujud syukur akan nikmat yang Allah berikan. Kemudian Allah akan menambah rezeki orang yang berinfak dan bersedekah. Kemudian Allah akan memerhatikan dan menjaga orang yang berinfak dan bersedekah serta tidak menyia-nyiakan ataupun membiarkan. Malaikat akan mendoakan kebaikan kepada orang yang gemar bersedekah. Kemudian hati orang yang berinfak atau bersedekah akan tenang, tentram, jauh dari kegelisahan, stres, dan penyakit jiwa lainnya. Kemudian orang yang berinfak dan bersedekah mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk ke kuis atau pertanyaan. Pertanyaan nomor 1, yaitu pengertian yang benar tentang infak adalah, ada pilihan gandanya. Coba kita yang pilih yang A, membelanjakan harta untuk keluarga. Jawabannya salah. Coba yang B, membelanjakan harta untuk kepentingan agama. Ya, jawabannya yang B. Selanjutnya, berikut perbuatan yang dimaksud dengan berinfak adalah menginfakkan harta untuk, yang A, pembangunan masjid. Coba. Ya, jawabannya yang A. Selanjutnya, nomor 3, infak orang Islam kepada fakir miskin tetapi tidak karena Allah hukumnya. Coba A, wajib. Salah. Yang B, coba sunnah. Salah. Yang C, haram. Iya. Jadi jawabannya yang C, haram. Selanjutnya, nomor 4, menyumbangkan sebagian harta untuk pembangunan madrasah termasuk. Coba A, zakat. Salah. Yang B, oh ya, jawabannya yang B, infak. Selanjutnya, nomor 5, infak dan bersedekah merupakan wujud dari rasa A, sayang. Coba. Salah. Kemudian yang B, kaya. Salah juga. Yang C, syukur. Iya, jawabannya yang C. Langsung saja selanjutnya. Kita masuk ke rangkuman. Nomor 1, kata infak berarti perihal menafkahkan atau membelanjakan. Makna berinfak adalah mengeluarkan sesuatu harta sesuai dengan kemampuannya. Yang nomor 2, sedekah adalah pemberian pada orang lain dalam bentuk yang lebih luas dari infak. Kemudian persamaan dan perbedaan infak dan sedekah, yaitu persamaannya. Infak dengan sedekah adalah keduanya sama-sama bentuk pemberian yang bermanfaat dan bertujuan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perbedaannya, infak dan sedekah adalah kalau infak berwujud materi, yaitu berupa uang ataupun barang. Sedangkan kalau sedekah bisa berwujud materi maupun non materi. Jadi sedekah itu lebih luas daripada infak. Yang nomor 4, hikmah infak dan sedekah. A, coba. Yang A, infak dan sedekah adalah tanda kebaikan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. B, orang yang bersedekah akan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala dalam usahanya mencari rezeki. Selanjutnya, sedekah adalah sebagai wujud syukur akan nikmat yang Allah berikan. Selanjutnya, Allah akan menambah rezeki orang yang berinfak dan bersedekah. Selanjutnya, Allah akan memerhatikan dan menjaga orang yang berinfak dan bersedekah serta tidak menyia-nyiakan atau membiarkannya. Selanjutnya, malaikat akan mendoakan kebaikan kepada orang yang gemar bersedekah. Hati orang yang berinfak dan bersedekah tenang, tentram, jauh dari kegelisahan, stres, dan penyakit kejiwaan lainnya. Yang terakhir, orang yang berinfak dan bersedekah mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.